Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Coba deh diulang lagi deh. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau Tuhan nabi. itu nabi gitu. Tuhan, sekarang saya tahu kamu nabi kan, gitu coba. Sekarang jadi Tuhan, jadi nabi. Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, maka Yesus adalah Tuhan. Waktu di atas kayu salib Yesus bilangnya Eli Eli lama sabatani. Iya. Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Katanya satu. Itu tapi istilahnya apologetika gitu lah ya. Itu yang baptis ya? Nggak ada. Berarti Tuhan dibaptis ya? Iya. Jadi gimana ya? Kalau di dalam konteks, misalnya kita membaca Bible, ya, dengan kita tidak mempunyai dogma atau doktrin tertentu, kalau nggak punya doktrin tertentu, baca Bible, sebenarnya jelas Yesus nabi, Yesus utusan, Manusia doang gitu. cuman manusia gitu. Nggak ada di situ bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, atau nggak ada yang ayat mengaku bahwa Yesus bersifat ilahi gitu, nggak ada. Nggak ada. Kalau kita tidak punya dogma dan doktrin yang sudah ditanam gitu, Iya. kosong lah istilahnya. Kalau kata Tuhan, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi apa? God ya. God. Iya. Ya kan God kan? Iya kan? Di mana-mana kalau kita baca God dengan huruf G besar, Iya. kita terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan kan? Tuhan, ya. Tapi di Bible, khusus bahasa Indonesia, kata God itu diterjemahkan menjadi kata Allah. Oh, jauh ya. Jadi Iya. Jauh kan? Beda. Beda maksud gitu loh. Beda maksud. Tapi menurut penerjemah LAI itu memang maksudnya benar begitu menurut mereka. Iya, iya. Jadi kan maksud itu sudah tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia Iya. dan juga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Maksudnya gini. Kata God kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kan Tuhan. Sedangkan tadi saya bilang kalau kata Allah atau Allah itu sebenarnya adalah nama daripada si Tuhan ini gitu. Tuhan yang cuma satu yang Maha Pencipta gitu. Sedangkan setelah God ada lagi kata Lord. Iya, Lord. Kata Lord ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan di Bible yang baru ini. Iya. Tapi kalau di Bible yang lama kata Lord itu diterjemahkan jadi Tuan. Tuan, T-U-An. Mau lihat? Boleh. Ada. Mungkin kalau ini kan nggak bisa di zoom kok. Nggak bisa ya? Itu disebutkan pasal apa Iya, Ya. silakan. biar sahabat di rumah bisa buka. Ya. Cek Yohanes 4 Yohanes 4 ayat 19. ayat 19. Ini bahasa Indonesia nih ya. Hmm. Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan. Ini yang kitab suci Injil, terbitan sama, LAI juga, tahun 2011. Ini sebenarnya udah cukup baru. Iya. Nanti yang lama ada lagi, saya tunjukin lagi. Banyak Alkitabnya kok. Banyak. Lumayan. Kalau dikumpulin 2 koper. Banyak Bible-nya nih. Ada lagi nih, ini kitabnya namanya Injil. Isinya cuman terjemahan baru aja. Sama di ayat yang sama tadi Yohanes 4 ayat 19. Nih. Ujar wanita itu, Tuhan, nyatalah Tuhan adalah seorang nabi. Terus Oke. Yang di terjemahan baru di sini TB tulisannya kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan. dari Tuhan. Ini TB ya, Ya. terbitan 1974. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Ini TB2, Itu baru ya. keluarnya 2023 nih. Ya, sama juga nih Yohanes 4:19. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Ini Kita lihat di sini. ya ada. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Balik lagi jadi Tuhan. Lagi. Bahasa Inggrisnya apa? The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Sir, Sir, artinya Tuhan. Tuhan. sir, tahu kan? Ya, sir. Apa sir? Pak, Tuan. Pak. Di sini sir, yang di TB ini jadi Tuhan. Kan nggak matching gitu ya? Iya, iya. Kalau sir ini diartikan Tuhan, berarti kalau sersan di Amerika, Iya, Tuhan. terima perintah dari komandannya, Sir, yes sir gitu kan, mau diterimanya apa? Tuhan, ya Tuhan gitu. Kan nggak cocok gitu. Nah, jadi ini dinamika penerjemahan yang emang bikin bingung. Emang bikin bingung. Dan syarat dengan
kepentingan teologis gitu. Kalau untuk Yesus, semua kata, kan tadi kata Tuhan yang tadi dari Tuhan menjadi Tuhan, balik lagi jadi Tuhan, nanti ada Sir, itu semua berasal dari kata kurios, bahasa Yunani, kurios. Kalau kata kurios itu ditujukan kepada Tuhan, itu di Bible terutama tuh langsung dijadikan, terutama bahasa Indonesia nih, diterjemahkan menjadi Tuhan. Gitu. Tadi kan udah tahu kan, Tuhan sama Tuhan kan ada bedanya. Tapi kalau kata yang sama kurios ditujukan kepada orang selain Yesus, diterjemahkan menjadi Tuhan atau Pak gitu, atau Sir gitu. Hasilnya sebenarnya jadi kayak secara jujur bisa aja nggak masuk akal gitu. Ini contoh yang lain ya, ini contoh yang lain. Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 ya. Ini juga paling sering dipakai sama teman-teman yang Kristen, bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Karena memang di sini tulisannya Yesus itu disebut guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini TB ya, zaman baru ya. Coba kita lihat yang KSI ini. Jadi kalau mau belajar Bible jangan cuma LAITB, harus belajar yang lain. Ngandelin ini doang gimana? Nanti takutnya disangkain misionaris lagi kok, bawa Alkitab ini semua banyak. Coba saya. Iya. Justru saya nyari misionaris buat ngobrol sama saya. Misionaris juga bawanya paling cuma TB doang. 13:13 nih, saya baca ini. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Harusnya di zoom nih, harusnya. Nanti ini aja Yohanes 13:13. Ya. Nih, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Junjungan sama Tuhan artinya beda nggak atau sama? Beda dong. Saya buka yang ini nih ya. Ini di versi apa nih? Ini tadi yang Injil nih. Ini Injil ini terbitan dari ND. Percetakan Arnoldus ND Flores. Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuan. Tuan. Jadi yang ini Tuhan, Tuan. Yang ini junjungan. Yang ini Tuhan. Coba kita lihat TB2. Berubah lagi nggak? Balik ke Tuhan lagi nggak? Balik ya? Hah? Balik ya? Balik apa? Balik ke Belum tahu nih, makanya mau bilang. 13. Oh enggak, masih tetap Tuhan nih. Masih Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi yang di sini tadi Tuhan, di sini Tuan, di sini junjungan, di sini tetap Tuhan. Coba diurutin kok tahunnya kok. Yang ini yang tadi. Yang ini kan tadi 2011, Ini 74. 2011 ya. Ini 74 malah lebih lama nih. Kalau ini apa nih? Ini yang tadi yang bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris. Tadi kan saya mau buka yang Yohanes 13:13 nih. Yohanes 13:13 ya, sahabat ngaji cerdas bisa browsing. You call me teacher and Lord. Lord, di sini Lord ya, bukan God. Kalau tadi kita lihat kata Tuhan, bahasa Inggrisnya kan susah God. Di sini Lord ya. Nah, tapi jadi maka tadi seperti Coki bilang, ini ada muatan teologis gitu. Walaupun kata aslinya kurios, memang kurios itu dual meaning, bisa untuk manusia, bisa untuk Tuhan. Bahasa Jawanya itu Gusti lah. Gusti, ya. Nah, Gusti gitu. Gusti Pangeran bisa, Gusti Allah juga bisa gitu. Iya. Kata Lord ini sebenarnya kalau mau ngelihat sejarah bahasanya itu sebenarnya lebih konsisten. Konsistennya gini. Kira-kira di abad 7, 8, 9, orang-orang bangsa Saxon yang sekarang menjadi orang-orang Inggris. Itu kalau misalnya Cok ini apa namanya punya tanah banyak. Iya. Saya akan manggil dia Lord Coki gitu. Tuan Coki misalnya karena dia penguasa tanah banyak. Kalau gue ketemu raja, gue akan manggil raja Lord King. Kalau gue ke gereja, gue akan manggil Tuhan Lord God gitu. Ada Lord Coki, ada Lord King, ada Lord God. Jadi Lord ini seperti kata Gusti, Gusti Coki, Gusti Raja, Gusti Tuhan gitu loh. Tapi kata God ini ke Indonesia bukan jadi Tuhan tapi jadi Allah. Sedangkan Lordnya harusnya Tuhan diganti menjadi Tuhan hanya khusus untuk Yesus gitu. Kalau untuk Yesus, Kalau selain Yesus nggak pakai Tuhan, pakai Tuhan gitu.